Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Kansa Medina. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 16, impor, ekspor, dan imbalan dagang. Saya akan menyoroti terkait opening case, yaitu tentang perusahaan Tata Motors. Tata Motors sebelumnya disebut Telco, singkatan dari Tata Engineering and Locomotive Company. Saat ini, Tata Motors adalah perusahaan otomotif multinasional India yang berkantor pusat di Mumbai dengan anggota inti Tata Group yang sangat sukses. Tata Group didirikan pada tahun 1968 dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 105 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan ini memasuki pasar kendaraan penumpang pada tahun 1991 dan melayani klien di seluruh dunia. Tata Motors berkembang pesat dalam ekspor secara strategis menggunakan ekspor sebagai bagian untuk menjual kendaraan di seluruh dunia serta untuk membantu mengimbangi kecenderungan siklus penjualan di pasar dalam negeri India. Strategi global Tata Motors secara khusus mencakup membuat terobosan lebih dalam ke Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Tata Motors mengekspor kendaraan bus dan truk ke hampir 47 negara, termasuk Amerika Latin, Rusia, dan berbagai negara di Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Afrika. Beberapa kendaraan populer yang diekspor termasuk menjadi tolak ukur global perusahaan. Tata Motors memberikan produk kendaraan yang dirancang secara inovatif dan berteknologi canggih untuk kota-kota pintar di masa depan. Kegiatan ekspor Tata Motors di masa mendatang terutama direncanakan untuk menargetkan peningkatan kehadiran di negara-negara berkembang seperti Amerika, Afrika, Asia Pasifik, Timur Tengah. Sasaran ekspor keseluruhan adalah untuk terus memasuki pasar-pasar baru dan terus memperluas jejak global Tata Motors. Volume kegiatan ekspor dalam ekonomi dunia telah meningkat karena kegiatan ekspor yang semakin mudah di beberapa negara. Dalam langkah positif untuk perdagangan internasional, dilakukan penurunan secara bertahap hambatan perdagangan dunia di bawah Organisasi Perdagangan Dunia bersama dengan Perjanjian Ekonomi Regional seperti Uni Eropa atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Ini telah meningkatkan peluang ekspor secara signifikan. Pada saat yang sama, masalah komunikasi dan transportasi modern telah memudahkan masalah logistik dari ekspor. Perusahaan semakin banyak menggunakan e-commerce dan menggunakan layanan transportasi udara untuk memudahkan dan mengurangi biaya, jarak, serta waktu siklus terkait dengan ekspor. Meskipun begitu, ekspor tetap menjadi tantangan yang berat bagi beberapa perusahaan, contohnya perusahaan di Amerika Serikat. Banyak perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan ekspor ataupun perdagangan antar dunia, namun mereka hanya melakukan perdagangan di satu negara. Ini berarti bahwa data, pengalaman, dan pengetahuan itu sangat kurang dan sangat penting. Banyak perusahaan yang melakukan kegagalan ekspor adalah perusahaan kecil yang belum bisa melakukan analisis data dan identifikasi. Perusahaan yang ingin melakukan ekspor harus bisa mengidentifikasi peluang pasar, mencari tahu masalah yang sering terjadi pada pasar global, serta mencari tahu bagaimana pembiayaan ekspor-impor, juga mencari tahu bagaimana pembiayaan secara kredit ekspor, dan mempelajari serta menangani bagaimana risiko pertukaran nilai mata uang asing. Karena pada sekarang ini pasar global dinilai lebih layak bagi beberapa perusahaan dari waktu ke waktu, maka perusahaan harus bisa beradaptasi untuk mencari peluang secara strategis pada ekspor ini. Dan perusahaan juga harus bisa mencari peluang secara operasional untuk menentukan pasar global yang baru.